Itu dulu tidak ada keterbukaan dalam penjualan tanah kas desa, artinya untuk kemakmuran. Nah, kalau dulu itu penentunya adalah perangkat desa, siapa yang menggarap. Itu masih didominasi oleh orang-orang tertentu, belum semua bisa mengakses untuk mengolah tanah kas desa. Karena banyak warga yang mengeluh, kenapa yang garap sawah cuma orang itu aja, cuma dia dan terus dia. Itu filosofinya pertama ada yang tanah yang bersifat palungguan karena jabatan, yang kedua tanah yang sifatnya kemakmuran. Kemakmuran itu filosofinya kan untuk masyarakat, untuk rakyat desa. Khususnya untuk kas desa kami melihat ada 3 persoalan. Satu, desa dengan polanya yang pertama itu membiarkan diakses hanya orang-orang tertentu yang memiliki kuasa akses. Sehingga tanah kas desa ini seperti untuk bancaan dalam tanda kutip. Artinya hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses pengelolaan. Sementara ada satu kelompok lagi bahwa kas desa ini agar diprioritaskan untuk membantu meringankan beban teman-teman yang terpinggirkan atau yang disebut dengan mungkin warga miskin atau kelompok marginal. Nah, tetapi juga ada sekelompok desa atau sekelompok masyarakat yang berpikir bahwa kas desa, tanah kas desa ini merupakan aset yang bisa diberdayakan sebagai energi tambahan untuk pembangunan desa, sehingga mereka berorientasi bagi pendapatan asli desa. Solusinya ya harus ada regulasi. Nah, untuk melindungi dan membangun kesinambungan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh beberapa desa di Kebumen ini harus ada proteksi secara menyeluruh. Nah, proteksi itu dalam bentuk kebijakan. Maka kemudian kita mendorong ada satu peraturan bupati. Untuk itulah upaya mendorong menjadi Perbup ini menjadi penting. Nah, dalam konteks Perbup, maka pemerintah kabupaten sesuai aturan perundangan yang ada, maka sebenarnya seluruh aset desa atau pendapatan desa, apapun bentuknya, dalam pengelolaannya mestinya masuk ke APBDes. Nah, sehingga mekanisme itu adalah merupakan proses di penyusunan atau penetapan perdesnya. Sehingga nanti akan tidak ada misalnya tanah kas desa ini dikelola secara eksklusif atau tersendiri. Setelah Perbup ini disahkan, tentunya ini kita dari pemerintah desa dalam memanfaatkan dan mengelola bengkok maupun kemakmuran atau sebutan tanah lainnya, itu kita jelas karena sudah ada payung hukum yang menjadi dasar pedoman kita melaksanakan itu. Pemerintah desa berpikir bagaimana melakukan sebuah rumusan atau formula program
warga-warga yang tidak mampu, kemudian petani gurem atau petani buruh bisa melakukan garapan. Itu dilaksanakan dengan cara menyusun perdes tentang tata kelola tanah kas desa. Proses cara membuatnya kemarin juga sudah melalui proses-proses modus. Ada pemetaan-pemetaan yang kemarin dimasukkan untuk membuat perdes serta yang diikuti dari musdus masing-masing wilayah. Sekarang sudah dimusduskan, langsung dimusdeskan, dan masyarakat menerima dengan apa yang mereka inginkan dari pemerintah desa juga memfasilitasinya. Keterlibatan kami sebagai ibu-ibu banyak ya, karena yang pertama kita setelah mengikuti diskusi ini pemetaan masalah, dan kemudian kita juga mencari solusi dari masalah tersebut. Di proses perumusan ya, proses perencanaan desa saja kita hampir 20% itu dari unsur PKK juga, di mana mereka itu diwajibkan untuk menyuarakan pendapatnya agar semua yang menjadi keinginan dari ibu-ibu itu terlaksana. Jadi dalam perdes ini memberikan beberapa dukungan atau dorongan. Yang pertama, perempuan sebagai kepala keluarga itu bisa menggarap. Yang kedua, petani gurem atau petani yang tanpa lahan. Yang ketiga adalah petani-petani muda. Yang keempat tentu warga-warga yang marginal secara ekonomi. Sistem penjualannya yang tadi saya sampaikan, bagi warga miskin yang kurang mampu dan ingin menggarap sawah, pembayarannya bisa MT1 sehabis panen ataupun sehabis MT2. Untuk tahun 2022 ini rencana sudah dimasukkan dalam RKP desa untuk pemulihan ekonomi tentang pengelolaan tanah kas desa. Dari maunya ditetapkannya perdes itu, alhamdulillah dari aspirasi masyarakat itu ya udah lumayan lah. Maksudnya nggak kayak dulu. Setelah adanya rancangan tersebut, desa menindaklanjuti dengan adanya pembangunan. Langsung diadakan pembangunan untuk pengembangan ekonomi. Nah, dengan adanya distribusi yang merata, maka rasa memiliki desa dari masyarakat yang mendapat itu semakin bagus, semakin meningkat. Terus kemudian kepercayaannya kepada pemerintah desa semakin baik. Karena apa? Karena selama ini tidak pernah merasakan yang namanya tanah desa. Kalau ini dibangun ya di semua desa yang punya tanah kas desa, saya kira sesuatu hal yang cukup luar biasa. Yang penting adalah tujuannya dalam rangka meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan di masyarakat desa. Ada manfaat pengelolaan, ada manfaat bagi APBDes, ada manfaat bagi sharing ke teman-teman warga.